Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lingdong yang saat ini akan bertarung dengan Wang Yan, dia lalu memperlihatkan tas Qiankun milik Wang Yan saat itu. Lingdong memperlihatkan tas Qiankun milik Wang Yan yang berhasil dia curi waktu itu. Lalu melihat itu, Wang Yan kembali berkata, "Manusia rendahan, berani-beraninya kamu mengejekku. Hari ini tidak ada orang lagi yang akan membantumu," ucap dari Wang Yan. "Apakah karena kamu sudah berada di tahap penciptaan bentuk lanjut, kamu menjadi sangat sombong?" ucap dari Lingdong. "Hari ini aku akan membantumu melihat perbedaan antara kita," ucap dari Wang Yan. Wang Yan lalu menggenggam tombak emas Lao dan cahaya keemasan meledak. Lalu bayangan tombak menusuk ke arah tenggorokan Lingdong. Menatapi serangan itu, Lingdong membentuk energi mental dan menjadi penghalang di depannya. Lalu serangan Wang Yan menabrak penghalang itu. Buar! "Apa cuman itu seranganmu? Seranganmu itu sangatlah lemah," ucap dari Lingdong. "Teknik tarian tombak Lao," teriak dari Wang Yan. Lengannya dengan serentak melepaskan tombak Lao di tangannya. Lalu sinar keemasan meletus dari tombak emas Lao di tangannya. Buar! Cahaya dari tombak itu menabrak penghalang energi mental Lingdong lagi. Dadedok, 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 buar. Setelah melepaskan serangan yang begitu kuat, Wang Yan masih tidak bisa untuk mengenai Lingdong. "Bagaimana dia bisa begitu kuat?" ucap dari Ling Er. Dia jelas tidak menyangka bahwa Lingdong benar-benar akan mampu melawan Wang Yan saat ini. "Wang Yan, jika kekuatanmu hanya segini saja, maka kembalilah dan berlatihlah lagi dengan benar. Jangan sampai kamu mempermalukan dirimu sendiri seperti ini," ucap dari Lingdong. Lalu tombak kuno Lingdong dengan ganas mendorong ke arah depan. Kekuatan kuat di dalam tombak kuno itu secara langsung menyentak tombak emas Lao milik Wang Yan ke belakang. Wang Yan lalu berkata, "Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya sampah sepertimu akan bisa melampauiku dalam waktu 1 tahun," ucap dari Wang Yan. Kemudian cahaya emas muncul di tangan Wang Yan. "Platform emas telapak ajaib," teriak dari Wang Yan. Setelah platform emas itu terbentuk, benda itu langsung melesat ke depan menuju Lingdong. Tetapi Lingdong tidak menghindar. Dia malah berlari ke depan dan tinjunya langsung diarahkan ke platform emas itu. Hiat, buar, buar. Platform emas itu pun langsung meledak. Lingdong saat ini benar-benar mampu menghancurkan platform emas hanya dengan kekuatan fisik tubuhnya saja. Lingdong lalu berkata, "Kemahiranmu dalam menguasai platform emas telapak ajaib benar-benar buruk. Aku akan mengajarimu seperti apa teknik ini yang sebenarnya," ucap dari Lingdong. Yuan Power berwarna emas melesat maju dan dalam sekejap mata terbentuk menjadi platform emas yang 2 kali lipat besarnya di ukuran dari milik Wang Yan yang sebelumnya. Ketika platform emas ini terbentuk, Lingdong langsung meraihnya dengan kuat. Lalu dia mengayunkan platform emas itu dan melemparkannya ke arah Wang Yan. "Ratusan tombak pemisah surga," teriak dari Wang Yan. "Hiat, buar!" 100 bayangan tombak emas menghantam platform emas itu dengan keras. Buar! Platform emas itu pun meledak. Namun sebelum Wang Yan bisa menghela nafas lega, Lingdong dengan cepat terbang keluar. Sosok Lingdong seluruhnya tertutup oleh cahaya keemasan yang meledak itu. Selain itu, tanduk naga emas benar-benar samar-samar muncul di tangan kanan Lingdong saat ini. Lalu Lingdong langsung meninju tombak Lao milik Wang Yan saat ini. Dia buar, blenting, buar.
Wang Yan langsung ambruk setelah terkena pukulan Lingdong. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ucap dari Ling Er. Huang Funjin yang melihat ini, dia lalu berkata, dia benar-benar mengalahkan Wang Yan. Saat ini seluruh tubuh Wang Yan dipenuhi dengan darah. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari bajingan tidak berguna seperti itu? Ucap dari Wang Yan. Jika kamu tidak yakin, ayo kita bertarung lagi dan bangunlah, ucap dari Lingdong. Kemudian Lingdong sekali lagi mengepalkan tinjunya dan dia langsung berlari ke arah Wang Yan. Namun saat Lingdong hendak meninju Wang Yan, seseorang sosok secepat kilat muncul di depan Wang Yan dan menahan tinju dari Lingdong. Hiya, dia buar. Melihat ada sosok yang menyelamatkan Wang Yan, dia lalu menoleh ke arah itu. Dia lalu berkata, terima kasih Paman Tong. Anak ini telah mempermalukan klan Wang kita. Kita tidak boleh melepaskannya begitu saja dengan mudah, ucap dari Wang Yan. Lalu Paman Tong perlahan mengepalkan tangannya dan dia menatap ke arah Lingdong. Nah, tindakanmu ini sudah sangat berlebihan. Apakah kamu benar-benar meremehkan klan Wang kali ini? Tanya dari Paman Tong itu. Jika orang lain menghormati aku juga akan menghormati mereka. Aku tidak peduli dia berasal dari klan mana, ucap dari Lingdong. Anak nakal yang sombong. Ling Lantian, anak ini adalah anggota klan Lin. Perilaku seperti ini akan mengancam hubungan antara keluarga kita. Apakah kamu hanya akan berdiri dan mengabaikan masalah ini begitu saja? Ucap dari Paman Tong kepada Ling Lantian. Mendengar itu, Ling Lantian hanya tertawa dan berkata, Penetua Wang Tong, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana hubungan klan Wang dan klan Ling bisa terancam oleh hanya anggota keluarga cabang seperti itu? Ucap dari Ling Lantian sambil tertawa. Lalu Ling Lantian berbalik dan melihat Lingdong. Untuk masalah hari ini, kamu telah melewati batas. Jika kamu masih peduli dengan klan Lin, maka segeralah meminta maaf. Mungkin penetua Wang Tong akan bisa memaafkanmu, ucap dari Ling Lantian kepada Lingdong. Kamu pikir kamu siapa? Sebagai anggota klan Lin, kamu terus-menerus menjilat klan Wang. Lalu kamu juga menggertak anggota klanmu sendiri di depan umum. Perilaku seperti itu akan menunjukkan kepada dunia bahwa klan Lin kita lemah dan pengecut. Jika berita ini keluar, itu pasti akan menyebabkan klan Lin menjadi leluconan orang-orang. Ling Lantian, sekarang kamu adalah penjahat klan Lin. Kamu pasti akan diadili dan dihukum oleh nenek moyang kita, ucap dari Lingdong. Kamu berani menantangku, ucap dari Ling Lantian. Jika tindakanmu itu mewakili klan Lin, aku akan menjadi tragedi bagi klan Lin, ucap dari Lingdong. Sungguh omongan yang tajam. Hari ini aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke klan untuk diadili. Kita lihat siapa yang pantas untuk dihukum saat itu, ucap dari Ling Lantian. Ling Lantian, jika kamu benar-benar bergerak sekarang, semua orang di sini akan berpikir bahwa kamu tunduk pada klan Wang. Jika berita tentang masalah ini tersebar, para tetua pasti akan tidak senang melihat itu, ucap dari Lin Fa yang berdiri di belakang Ling Lantian. Lin Fa adalah seseorang penetua dari klan Lin. Dia tampaknya memegang posisi yang cukup terhormat di klan Lin. Anak itu benar-benar berani menggertakku. Jika aku tidak menangkapnya, bagaimana mungkin aku bisa mempertahankan reputasiku di klan? Paman Lin Fa, tolong jangan hentikan aku kali ini, ucap dari Ling Lantian. Ling Lantian, untuk sekarang mari kita lupakan masalah ini. Meskipun Lingdong ini gegabah dan sombong, kita tidak boleh kehilangan bibit baik. Pada pertemuan klan 1 tahun kemudian, dia pasti akan bersinar. Tidak ada alasan untuk menangkapnya di depan umum sekarang, ucap dari Lin Fa. Ketika dia mendengar kata-katanya, Ling Lantian akhirnya menganggukkan kepalanya. Meskipun dia memiliki status yang cukup bereputasi di klan, dia masih anggota generasi yang lebih muda. Karena itu dia harus mendengarkan kata-kata orang tua. Ling Lantian lalu berkata kepada Lingdong, Lingdong, karena paman Lin Fa, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika kamu berani menyinggungku lagi, aku secara pribadi akan menangkapmu dan membawamu kembali ke klan untuk diadili, ucap dari Ling Lantian. Mendengar kata-kata dari Ling Lantian, Wang Tong dari klan Wang berkata,
Ling Lantian, karena kamu tidak ingin menyelesaikan masalah ini kali ini, maka ketika aku kembali ke rumah, aku akan melaporkan masalah ini kepada kepala klanku, ucap dari Wang Tong. Mendengar itu, Lin Fo lalu berkata, Wang Tong, itu hanya pertarungan uji coba antara anggota generasi muda. Tidakkah itu akan merendahkan diri Anda sendiri jika kamu melaporkan masalah kecil seperti ini kepada kepala klan? Selain itu, sekarang segel tablet kuno Gurun Agung akan melemah. Jika kamu mengacuhkannya karena masalah ini, bukankah itu akan sia-sia? Benar kan? Ucap dari Lin Fa. Wang Yan lalu berkata, Paman Tong, kita tidak bisa membiarkan anak ini lolos begitu saja, ucap dari Wang Yan. Wang Tong lalu berkata, diam. Hal yang terpenting sekarang adalah tablet kuno Gurun Agung. Jika kita mengacaukan ini, kita semua akan mendapatkan hukuman nanti. Karena itu mari kita kesampingkan dulu masalah ini untuk saat ini. Setelah kita menemukan harta yang cukup, kita akan mencari anak ini lagi nanti. Jangan khawatir, pada saat itu aku pasti tidak akan membiarkan anak itu lolos lagi, ucap dari Wang Tong. Mendengar itu, Wang Yan lalu berkata, baiklah kalau begitu. Nah, kali ini kamu beruntung. Namun ingat, setelah menyinggung klan Wang, kamu pasti akan menderita, ucap dari Wang Tong. Ketika dia mendengar ini, Ling Dong hanya tertawa. Kemudian dia berbalik, duduk di atas batu raksasa menunggu segel tablet kuno Gurun Agung melemah. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia benar-benar telah meningkat pesat. Aku jadi penasaran akan seberapa kuat orang itu nanti saat di pertemuan klan 1 tahun lagi. Namun sepertinya ada jarak yang cukup besar antara dia dengan kakak Ling Lantian, ucap dari Ling bergumam di dalam hatinya. Saat kedua belah pihak melakukan perang, suasana yang awalnya tegang perlahan kembali tenang. Lalu perhatian semua orang kembali lagi kepada tablet kuno Gurun Agung yang berada di wilayah terdalam daratan ini. Saat ini simbol kuno yang terpampang di tablet raksasa itu mulai meredup. Segel kuno tablet Gurun Agung segera akan menghilang. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Ketika simbol kuno tablet Gurun Agung ini meredup, Ling Dong lalu membuka matanya. Saat ini di dalam hatinya dia benar-benar kagum. Gelombang energi dari tablet kuno yang sangat menakutkan. Dia tidak bisa membayangkan sebetapa kuatnya sekte kuno saat dulu kala. Ini bukan masalah besar. Nanti ketika kamu keluar dari dinasti yang agung, kamu akan menyadari bahwa hal-hal yang telah kamu lihat masih sangat sedikit dan masih lemah. Ucap dari Xiao Diao yang tiba-tiba terdengar di dalam hati Ling Dong. Ling Dong acuh tak acuh tentang hal itu. Lalu menurutnya dinasti yang agung saja sudah cukup luas. Berkelana dengan dunia luar yang misterius itu masih terlalu asing baginya saat ini. Nanti ketika kamu memasuki area tablet kuno Gurun Agung, berhati-hatilah. Meskipun sekte kuno telah jatuh, domain spiritual yang diciptakan oleh mereka masih dipenuhi dengan bahaya. Pastikan kamu tidak kehilangan nyawamu sebelum kamu menemukan harta karun itu, ucap dari Xiao Diao. Ling Dong mendengar itu dia lalu menjawab, baiklah. Ketika simbol kuno terakhir menghilang, tablet kuno itu tiba-tiba bergetar dan berputar di sekitaran permukaannya. Lalu sementara pusaran energi ini berputar, itu langsung menyedot semua yuan power di area itu. Sementara itu pusat pusaran itu dipenuhi dengan energi yang kuat. Ling Lantian menatap pusaran energi itu dan langsung masuk terlebih dahulu. Sementara praktisi elit lainnya dari klan Lin mengikutinya dari belakang. Setelah klan Lin, 3 klan besar lainnya, sekte iblis agung dan faksi kuat lainnya langsung melesat menuju dan mengerumuni pusaran energi itu. Namun ketika banyak sosok itu berlari ke pusaran energi, beberapa dari mereka lalu terpental oleh pusaran energi itu. Melihat itu, Ling Dong berdiri dan dia langsung terbang menuju pusaran energi raksasa di tablet Gurun Kuno Agung ini. Saat dia memasuki pusaran energi itu, Ling Dong bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang besar muncul. Ini mungkin alasannya mengapa banyak orang yang terpental untuk memasuki energi pusaran ini. Tentu ini bukanlah halangan bagi Ling Dong saat ini. Setelah beberapa menit, sebuah lubang bercahaya dengan cepat muncul di depannya.
Kemudian sosok Lingdong melintas dan dia langsung keluar dari lubang bercahaya itu. Lingdong akhirnya bisa mendarat. Lingdong tiba-tiba merasakan tanahnya bergetar. Kemudian dia melihat bahwa di tempat yang jauh retakan besar tiba-tiba muncul di tanah. Lalu cacing raksasa muncul dari dalam tanah. Kemudian cacing itu membuka mulutnya dan menelan 3 orang yang telah berada di dekatnya. Setelah menelan 3 orang itu, cacing itu berbalik dan menatap kepada Lingdong. Namun dia tidak menyerang Lingdong dan malah memilih untuk masuk kembali ke dalam tanah. Sepertinya cacing itu bisa mendeteksi bahwa Lingdong cukup kuat. Nah, bintang iblis di dalam domain spiritual tablet kuno ini sebagian besar diciptakan oleh sekte kuno itu. Semuanya sangat ganas dan kuat. Jika kamu lalai, kamu akan berakhir di perut cacing itu, ucap dari Xiao Diao. Melihat itu, Lingdong lalu mengangguk. Yuan power di tempat ini begitu kuat, ucap dari Lingdong. Domain spiritual sekte kuno ini akan menggunakan cara khusus untuk mengumpulkan yuan power antara surga dan bumi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan dunia luar, 1 hari pelatihan di dalam sini mungkin akan seperti beberapa hari di dunia luar, ucap dari Xiao Diao. Wow, sungguh menakjubkan. Jika aku bisa berlatih di dalam area ini, itu akan luar biasa. Sekte kuno itu benar-benar diberkati, ucap dari Lingdong. Lingdong lalu mengangkat kepalanya dan dia lalu melihat sekelilingnya. Jadi kemana kita harus pergi sekarang? Jenis domain seperti ini semuanya memiliki area inti. Aku percaya harta yang sebenarnya sebagian besar pasti berada di area itu, ucap dari Xiao Diao. Lalu kemudian Xiao Diao mengamati sekelilingnya dan cakarnya menunjuk ke arah utara. Ke arah itukah kita akan pergi? Aku bisa merasakan di sana adalah area inti dari domain spiritual tablet kuno ini. Jika kamu ingin menemukan harta karun yang sebenarnya, kamu harus menuju ke sana, ucap dari Xiao Diao. Tentu saja domain spiritual tablet kuno sangatlah luas dan ada banyak pusaka dan harta karun legendaris yang ditinggalkan oleh banyak praktisi elit. Namun apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak akan tergantung pada keberuntungan dan nasibmu sendiri, ucap dari Xiao Diao lagi. Lingdong lalu menganggukkan kepalanya dan dia berbalik untuk melihat ke tempat yang ditunjuk oleh Xiao Diao. Dia menduga bahwa 4 klan besar sekte iblis agung dan faksi kuat lainnya juga pasti menuju ke arah itu. Kalau begitu ayo kita pergi, ucap dari Lingdong. Kemudian Lingdong melompat ke atas Xiaoyan. Lalu Xiaoyan mengepakkan sayap petirnya dan melesat menuju area inti dari domain spiritual tablet kuno itu. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Lingdong mendapatkan harta karun yang sangat berharga? Dan prediksi Xiao Diao itu benar. Lalu ya gimana lagi bro. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagi kalian yang suka akan alur cerita Wudong Tiankun yang gua bawain, kalian bisa share, bagi-bagikan ke teman kalian. Dan itu udah cukup membantu gua banget. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.